Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Wahai ulul albab, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke bos, rekomendasi buku kali ini masih melanjutkan buku-buku yang sebelumnya ya, masih melengkapi buku-buku yang sebelumnya, yaitu buku 10 Tanda Orang Terkena Stres karya Mulyadi. Apa kalian sudah mendapatkan buku ini? Lalu melengkapi buku yang berjudul Teknik Menghilangkan Stres dari Otak, Serorotin dan Air Mata Pengubah Hidup karya Profesor Arita Hideho. Apa kalian sudah mendapatkan buku ini? Lalu melengkapi buku yang berjudul Depresi Tinjauan Psikologis karya Dr. Namora Lumongga Lubis MSc ya. Apa kalian sudah membeli buku ini? Jadi untuk melengkapi ketiga buku ini ya, kali ini saya akan merekomendasikan sebuah buku yang sangat recommended untuk kalian baca, kalian beli, kalian dapatkan, yaitu sebuah buku yang berjudul The Miracle of Endorphin, Sehat Mudah dan Praktis dengan Hormon Kebahagiaan. Ini gold edition ya, bestseller 5 juta eksemplar di Jepang. Ditulis oleh Dr. Shigeo Haruyama. Beliau adalah seorang spesialis bedah saluran pencernaan. Diterjemahkan oleh Muhammad Iman Syah dan Ridwan Saleh. Diterbitkan oleh Konita Kota Bandung tahun 2014 bulan Juli, cetakan pertama. Itu yang gold edition. Untuk yang edisi baru itu tahun 2015 bulan Oktober, cetakan pertama dengan nomor ISBN 978602 ya, 978-602-1637-85-2 dengan ukuran buku 19 cm dan jumlah halaman 264 halaman. Ini bos fisiknya ya. The Miracle of Endorphin. Seperti biasa saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Jadi jika kalian tuh membeli buku, usahakan untuk membaca tulisan yang ada di belakang cover buku. Tuh bos. Oke. Di belakang cover buku ini tuh ada kayak apa itu, tanda-tanda ada revolusi besar otak, ada tulisan revolusi besar otak, 6 program kesehatan dan umur panjang, memicu hormon kebahagiaan, mencegah penyakit, meningkatkan daya tahan alami, makanan sehat terbaik. Lalu ada tulisan, manusia adalah makhluk yang sejatinya dilahirkan untuk hidup sehat. Demikianlah keyakinan Dr. Haruyama, pakar kesehatan holistik ini, beralih dari sistem pengobatan yang berorientasi pada gejala menuju penanganan kesehatan sebelum penyakit datang. Melalui dalam tanda kutip revolusi besar di otak, Dr. Haruyama menemukan keajaiban hormon kebahagiaan diproduksi otak yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh alami.
tak hanya membeberkan keajaiban hormon kebahagiaan dan cara terbaik untuk merangsang produksinya, Dr. Haruyama pun memberikan kiat-kiat praktis mengapa. Yang pertama, jangan berhenti mendadak setelah berolahraga. Hindari olahraga berat setelah usia 25 tahun. Massa otot mempengaruhi kelancaran peredaran darah. Berlari santai atau berjalan kaki lebih membakar lemak daripada olahraga berat. Hampir semua obat-obatan adalah racun bagi tubuh. Dengan menerapkan kiat-kiat Dr. Haruyama seperti berjalan kaki minimal 5.000 langkah sehari, banyak makan fermentasi kedelai, dan senantiasa memicu sekresi hormon kebahagiaan, kita tidak harus mengkonsumsi segunung obat, sehingga biaya perawatan kesehatan pun akan turun drastis. Salah satu produk otak dalam kurung endomorfin atau endorfin. Mengapa lagi kita harus mencari morfin jahat dari luar tubuh? Dr. Haruyama menunjukkan cara tubuh agar kita sehat dan bahagia. Ini yang ditulis oleh Dr. Taufik Pasyak, MPD, MKes. Dalam kurung Ketua Center of Neuroscience, Health and Spirituality atau CNET, UIN Kalijaga, Yogyakarta. Beliau juga Ketua Indonesia Neuroscience Club. Lahir di Kyoto tahun 1940, Shigeo Haruyama tumbuh dalam keluarga dokter tradisional Jepang dan telah terbiasa dengan akupuntur, moksha, serta shiatsu sejak remaja. Lulus dari kedokteran, Haruyama berpraktek sebagai dokter bedah. Sejak 1987, dia membuka klinik pribadi yang memadukan pengobatan alat timur dan barat, terutama dalam rangka strategi kesehatan preventif. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover buku ini ya bos. Sangat bagus sekali tulisannya, dan banyak sekali ya hal-hal yang patut kita pikirkan. Seperti tadi tertulis, manusia adalah makhluk yang sejatinya dilahirkan untuk hidup sehat. Itu keyakinan Dr. Haruyama. Jadi Dr. Haruyama itu berkeyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang sejatinya dilahirkan untuk hidup sehat. Lalu tadi tertulis, Dr. Haruyama memberikan kiat-kiat praktis mengapa jangan berhenti mendadak setelah berolahraga. Itu sebuah kesalahan besar yang hal ini saya lakukan bos. Saya sejak SMA kelas 1 sampai kelas 3 ya, sampai kuliah itu olahraga saya olahraga berat ya, seperti karate. Saya latihan karate itu seminggu bisa 4 kali bos. Setelah kuliah semester berapa, saya itu berhenti total. Akhirnya badan itu mudah sakit. Nah, Dr. Haruyama itu mengapa beliau mengatakan jangan berhenti mendadak setelah berolahraga? Maksudnya gimana? Tentu jawabannya ada di dalam buku ini. Lalu Dr. Haruyama mengatakan mengapa kita harus menghindari olahraga berat setelah usia 25 tahun. Jadi di atas 25 tahun kita itu harus menghindari olahraga berat. Penjelasannya gimana? Tentu ada di dalam buku ini. Lalu Dr. Haruyama mengatakan massa otot mempengaruhi kelancaran peredaran darah. Jadi yang terpenting adalah massa otot. Penjelasannya ada di dalam buku ini. Lalu ada tadi tertulis, berlari santai atau berjalan kaki lebih membakar lemak daripada olahraga berat. Penjelasannya gimana Cok Umar? Tentu ada di dalam buku ini bos ya. Jadi selama ini jika pikiran kita itu kita nge-gym atau kita olahraga berat seperti main bulu tangkis, ya nggak apa-apa sih. Tapi Dr. Haruyama menyarankan bahwa berlari santai atau berjalan kaki
itu lebih membakar lemak daripada berolahraga berat. Perinciannya gimana? Tentu ada di dalam buku ini penjelasannya. Kalian harus membacanya sendiri. Kalian harus dapatkan buku ini, kalian harus membeli buku ini karena buku ini itu sangat recommended sekali bagi kita-kita yang mengidamkan kesehatan bagi tubuh dan jiwa kita. Nah, lalu dikatakan ya, ini bagi saya agak takut bos untuk mengatakan, tapi tertulis di dalam buku ini ya. Dr. Haruyama mengatakan hampir ya, tidak semua ya, hampir keseluruhan obat-obatan adalah racun bagi tubuh. Bukan saya yang ngomong, Pak Dokter, Bu Dokter. Ini tertulis di belakang cover buku ini bahwa hampir semua obat-obatan adalah racun bagi tubuh. Nggak semua ya, hampir seluruh, hampir semua. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Tentu Dr. Haruyama itu tidak angger ngomong bahwa hampir semua obat-obatan adalah racun bagi tubuh ya. Jadi kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Dan itu tadi tertulis di belakang cover buku ini. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian beli buku ini, bos. Kalian beli, kalian baca sendiri. Nah, dikatakan di dalam buku ini Dr. Haruyama akan memberikan kiat-kiat berjalan kaki minimal 5.000 langkah sehari, banyak makan fermentasi kedelai, dan senantiasa memicu sekresi hormon kebahagiaan. Apabila kita telah melakukan 3 hal itu, menurut mengikuti tulisan Dr. Haruyama, maka kita tidak harus mengkonsumsi segunung obat sehingga perawatan kesehatan pun akan turun drastis. Itu tertulis di dalam buku ini ya, tadi di belakang buku ini. Lalu ada tulisan menarik lagi yang ditulis oleh Dr. Taufik Pashyad MPD MKes. Beliau adalah Ketua Center of Neuroscience, Health and Spirituality ya, atau yang dikenal dengan Sinet UIN Kalijaga, Yogyakarta. Beliau juga Ketua Indonesia Neuroscience Club. Beliau menuliskan salah satu produk otak adalah dalam tanda kurung endomorfin atau endorfin. Beliau menuliskan, mengapa lagi kita harus mencari atau mengkonsumsi morfin jahat dari luar tubuh? Dr. Haruyama menunjukkan cara tubuh agar kita sehat dan bahagia. Jadi otak kita itu menghasilkan morfin, bos, yang dikenal dengan istilah endorfin, sesuai dengan judul buku ini, The Miracle of Endorphin. Jadi ngapain kita itu mengkonsumsi morfin ya, morfin jahat yang berasal dari luar tubuh? Sedangkan di dalam tubuh kita, khususnya otak ya, otak kita itu menghasilkan morfin yang dikenal dengan endorfin. Ayo bos, kita hidup sehat. Nggak usah pakai obat-obatan terlarang seperti morfin dan lain sebagainya. Karena tubuh kita ya, otak kita itu menghasilkan endorfin. Itu tertulis di belakang cover buku ini. Dan dijelaskan di dalam buku ini, bos. Oleh karena itu, kalian harus membaca buku ini, harus membeli buku ini, mendapatkan buku ini jika kalian ingin hidup sehat dan umur panjang, insya Allah. Tertulis tadi ya, sedikit biografi tentang Dr. Shigeo Haruyama. Beliau lahir di Kyoto tahun 1940 ya, tumbuh dalam keluarga dokter tradisional Jepang. Dr. Haruyama ini juga telah terbiasa dengan akupuntur, moksa. Moksa ini apa saya nggak tahu. Shiatsu sejak remaja. Lalu tertulis tadi Dr. Haruyama itu lulus dari kedokteran. Beliau berpraktek sebagai dokter bedah. Jadi yang menulis buku ini tuh bukan sembarangan orang, bos. Ya. Dan beliau membuka klinik
Ya, klinik pribadi yang memadukan pengobatan timur dan barat. Saya memiliki seorang kenalan ya, seorang sahabat, beliau juga mengisi kajian ya, kajian tarikh. Beliau seorang peneliti juga. Dan beliau itu memimpikan sebuah klinik pengobatan yang memadukan antara pengobatan timur dan barat. Dan ternyata Dr. Haruyama ini telah mendahului beliau. Gitu loh, Bos. Jadi pengobatan yang sangat sempurna sekali jika memadukan antara pengobatan timur dan barat. Itu, Bos. Seandainya beliau membuka sekolah, wah, akan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Oke, seperti biasa saya akan membacakan 5 kutipan supaya kalian itu sedikit tahu isi buku ini. Supaya kalian tuh lebih penasaran dengan buku ini, maka saya akan membacakan 5 kutipan pilihan menurut saya. Seluruh isinya tentu sangat menarik semua, tapi saya memilih 5 kutipan supaya kalian itu penasaran. Kutipan pertama tertulis di dalam buku ini, sebenarnya tubuh manusia memiliki fungsi pertahanan yang dapat melindungi diri dari segala jenis penyakit. Ya. Penjelasannya gimana, Cak? Pertahanan yang bagaimana? Bagaimana caranya? Tentu ada di dalam buku ini penjelasannya. Jika kita membaca kutipan tadi, kita jadi teringat dengan buku yang telah saya rekomendasikan sebelumnya, yaitu sebuah buku yang berjudul 10 Tanda Orang Terkena Stres ya. Untuk orang yang ingin tenang dalam menjalani hidup plus cara Nabi berbahagia dalam hidup, karya Mulyadi. Ini, Bos. Di dalam belakang cover buku ini ya, di belakang cover buku ini tertulis ya. Tertulis ucapan Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib berkata, "Obatmu terdapat dalam dirimu, namun kamu tidak menyadarinya. Penawarmu berasal dari dirimu, namun kamu tidak mengetahuinya. Engkau mengira dirimu satu benda kecil, padahal dalam dirimu termuat alam yang besar." Ali bin Abi Thalib jauh-jauh hari telah mengatakan ya, bahwa obat kita itu terdapat dalam diri kita. Ya. Tetapi kita tidak menyadarinya. Penawarmu berasal dari dirimu, namun kita tidak mengetahuinya. Ini sesuai dengan tulisan Dr. Haruyama yang barusan saya kutip. Dr. Haruyama menuliskan sebenarnya tubuh manusia memiliki fungsi pertahanan yang dapat melindungi diri dari segala jenis penyakit. Sama, Bos. Oleh karena itu kalian juga harus membeli buku ini. Ini bukunya kecil, Bos. Loh, segini loh, Bos. Kecil. Tapi isinya sangat berbobot dan sangat bermanfaat bagi kita yang menginginkan hidup sehat dan umur panjang. Buat apa jika umur panjang lalu sakit-sakitan, Bos? Jadi umur panjang sekaligus hidup sehat. Lalu kutipan kedua yang saya pilih ya, ada tertulis di dalam buku ini. Dr. Haruyama menuliskan hormon kebahagiaan bahkan memiliki efek analgesik. Dalam kurung, penghilang rasa sakit. Loh, kok bisa, Cak? Caranya bagaimana? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Penjelasannya ada di dalam buku ini. Hormon kebahagiaan itu apa? Kok bisa hormon kebahagiaan itu memiliki efek analgesik atau penghilang rasa sakit? Penjelasannya ada di sini, Bos, dalam buku ini. Kalian harus baca sendiri. Kalian harus mendapatkan buku ini, kalian harus membeli buku ini. Jika kita membaca kutipan barusan, ya, kita akan ingat dengan komentar keempat yang saya pilih dari buku karya Profesor Arita Hidehu. Coba kalian nonton lagi ya, kutipan keempat.
yang saya pilih. Kalau nggak salah ini saya bacakan lagi kutipan keempat ya. Dr. Arita Hideo menuliskan, dengan melakukan gerak ritmik saja stres akan hilang dan hidup akan mengalami perubahan. Penjelasan gerak ritmik itu apa? Tentu ada di dalam buku ini. Kalian juga harus membeli buku ini, bos. Ya, untuk melengkapi buku ini dan juga untuk melengkapi buku ini. Nah, gerak ritmik menurut saya adalah gerakan sholat. Menurut saya yang awam ini, gerakan sholat itu juga bisa menghasilkan hormon kebahagiaan yang memiliki efek analgesik atau penghilang rasa sakit. Saya berusaha cocokologi ya, bos, karena saya bukan seorang ilmuwan, saya hanya orang awam, jadi saya itu hanya cocokologi. Ingat, cocokologi. Ya. Jika kita ingat kisah ya, mohon maaf kalau saya salah, seingat saya adalah kisah Ali bin Abi Thalib ketika beliau kakinya terkena panah atau anggota tubuhnya terkena panah. Beliau ingin sahabat mencabut anak panah itu ketika beliau sedang melakukan sholat. Dan tentu saja ketika Ali bin Abi Thalib itu melakukan sholat, anak panah itu dicabut dan beliau tidak merasakan kesakitan. Apakah ada hubungannya bahwa sholat itu adalah gerak ritmik yang menghilangkan stres dan menghasilkan hormon kebahagiaan, sehingga hormon tersebut memiliki efek analgesik atau penghilang rasa sakit. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak merasakan sakit ketika anak panah itu dicabut dalam kondisi sholat. Tentu kondisi sholat yang benar-benar sholat, bos. Tidak seperti sholatnya kita orang awam. Ketika kita sholat aja ada orang assalamualaikum kita masih sadar atau mendengar lah namanya. Ya, jadi kalian harus membaca ketiga buku ini, bos, untuk melengkapi buku ini. Lalu kutipan ketiga tertulis di dalam buku ini, jika kita belajar sabar dan mengatasi tahap hidup yang tersulit sekalipun, hormon kebahagiaan yang akan mengalir. Jadi Dr. Haruyama menuliskan di dalam buku ini, jika kita belajar sabar dan mengatasi tahap hidup yang tersulit sekalipun, hormon kebahagiaan yang akan mengalir. Penjelasannya bagaimana? Tentu ada di dalam buku ini. Kalian baca sendiri di dalam buku ini. Dan apa yang ditulis oleh Dr. Haruyama ini sesuai dengan Al-Quran. Ya, coba kalian buka Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Di situ Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Gerak ritmik menghasilkan hormon kebahagiaan. Gerak ritmik adalah gerakan sholat. Sabar juga menghasilkan hormon kebahagiaan. Allah memadukan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Di akhir kalimat dikatakan Allah beserta orang-orang yang sabar. Apakah rahasia dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah dengan kita bersabar, dengan kita sholat, maka tubuh kita akan menghasilkan hormon kebahagiaan atau yang dikenal dengan endorfin. Wallahu a'lam bishawab. Kalian baca sendiri buku ini, lalu kalian baca sendiri ketiga buku yang telah saya rekomendasikan. Lalu kalian buka atau kalian baca Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 45-46. Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini sama-sama di Quran surat Al-Baqarah. Di dalam kedua ayat ini ya,
153 dan 45 sampai 46, Allah mengulang lagi bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar dan sholat. Menurut Dr. Haruyama, sabar itu dengan bersabar, tubuh akan mengalirkan hormon kebahagiaan. Menurut Dr. Arita Hideho, gerak ritmik akan menghilangkan stres. Lah, stres hilang kan otomatis ada hormon kebahagiaan. Sholat gerak ritmik, berdiri, ruku, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi. Itu terus. Belum lagi ada puji-pujian kepada Allah, Al-Fatihah, doa, dan lain sebagainya. Lah gitu loh, kok yang mengaku spiritual nggak mau sholat tuh gimana? Berarti bacaan kalian kurang banyak, bos. Kalian hanya akun-akun, tahu sedikit dari Google, sudah mengaku makomnya tinggi, makom spiritual yang sudah tinggi. Saya sudah mencapai makom spiritual, nggak perlu liturgi sholat. Bos, baca buku ini, baca buku ini, baca buku ini, lalu baca buku ini. Supaya kalian kebablasannya tidak terlalu jauh. Ya. Lalu coba kalian buka atau kalian baca Quran surat Al-Ma'arij, ya, surat ke-70 ayat 5. Allah berfirman, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Disuruh sabar lagi, bos. Susah, bos. Tapi dengan sabar maka akan mengalir hormon kebahagiaan di dalam tubuh kita, bos. Itu rahasia sabar. Lah kok rahasia sabar itu yang nulis justru orang Jepang, bos. Jadi kalian harus baca buku ini, bos. Lalu lagi-lagi di dalam surat Al-Baqarah, ya. Tadi surat Al-Baqarah ayat 153. Lalu surat Al-Baqarah ayat 46 45-46. Sekarang surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beritakanlah kabar gembira, ya. Beritakanlah berita gembira kepada orang-orang sabar. Nah, siapa orang sabar itu? Kata Allah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi Allah itu akan menguji kita, bos. Wis pasti. Allah akan menguji kita dengan memberikan cobaan kepada kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kekurangan jiwa, sakit jiwa itu ujian. Sakit jiwa itu apa? Banyak sekali jenisnya. Kalian harus baca buku ini supaya kalian mengetahui seperti apa sih sakit jiwa itu. Kalian ingin paham Al-Quran, tapi kalian nggak mau baca buku. Padahal perintah Allah, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah perintah baca, yaitu perintah Iqra. Tapi kalian nggak mau baca, itu gimana, bos? Jadi Allah tidak hanya memberikan cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, tapi kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu seperti apa? Ya nggak tahu. Kalian tanyakan kepada ahlinya. Ya. Lalu Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa? Ya karena sabar itu akan menghasilkan hormon kebahagiaan. Orang yang sabar itu gimana? Orang yang mengucapkan atau yang paham makna inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jika kita paham kalimat ini, hidup kita akan lempeng plus bahagia, bos. Jadi Allah pasti menguji kita. Allah pasti akan memberikan cobaan kepada kita. Coba kalian baca lagi
Quran surat Ali Imran ayat 142. Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kita nggak sabaran mau masuk surga. Coba kita sabar. Kita sabar, hormon kebahagiaan keluar, maka yang terjadi adalah surga di dunia. Jika dunia sudah serasa surga, maka kita akan mendapatkan surga yang di akhirat setelah kita mati nanti, bos. Gimana kita tidak mendapatkan surga akhirat kalau kita bersabar di dunia, dapat ujian, sabar. Dapat cobaan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya memang kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Lahir telanjang, lahir nggak bisa ngomong, lahir nggak bisa langsung berdiri seperti kuda atau seperti kambing atau seperti sapi. Kita ini makhluk lemah, bos. Seiring dengan bertambahnya umur, merasa hebat. Padahal semua itu dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali berasal dari Allah. Jadi kalian harus baca buku ini, bos. Sekali lagi, kalian harus baca buku ini, kalian harus dapatkan buku ini. Di sini akan dijelaskan kenapa dengan kita bersabar maka akan menghasilkan hormon kebahagiaan atau endorfin atau endomorfin. Itu, bos. Kutipan keempat. Ya, kutipan keempat. Dr. Haruyama menuliskan sikap hidup positif yang akan memproduksi hormon kebahagiaan serta berkesinambungan. Orang sabar tadi yang meyakini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hidupnya pasti positive thinking. Itu yang diyakini. Kalau kalian menonton video Gus Baha, mazhab tasawuf beliau adalah mazhab Sadzili. Mazhab Sadzili ini mengajarkan positive thinking. Jauh sebelum Dr. Haruyama menulis buku ini, ya, dokter siapa tadi? Ya, Dr. Haruyama menulis buku ini, Imam As-Sadzili itu sudah paham manfaat dari positive thinking. Itu loh, bos. Jadi selain sabar ya, kita itu juga harus selalu positive thinking, berpikir positif. Jangan negative thinking, dan semua sudah dijelaskan di dalam keempat buku ini mengenai negative thinking, mengenai buruknya negative thinking. Oke. Kutipan terakhir, kutipan kelima yang saya pilih, Dr. Haruyama ada menuliskan ada kurang lebih 20 jenis hormon kebahagiaan. Jadi ada 20 jenis hormon kebahagiaan. Apa aja, Cak? Tentu jawabannya ada di dalam buku ini, bos. Kalian baca sendiri buku ini. Kalian beli buku ini, bos. Dan ini sangat recommended sekali, sangat bermanfaat sekali, isinya sangat bagus sekali. Kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau nggak ada, coba kalian hubungi penerbitnya. Kalau nggak ada juga, coba kalian cari di online shop. Oke. Terima kasih kepada penulisnya, yaitu Dr. Haruyama, kepada penerbit dan seluruh kru yang telah berhasil menerbitkan buku ini, kepada percetakan juga belibet ngomongnya. Saya ucapkan terima kasih karena buku ini tuh sangat bermanfaat sekali bagi saya. Insya Allah akan bermanfaat sekali bagi teman-teman yang setelah menonton video ini mau membeli buku ini, mau membaca buku ini dari halaman awal hingga halaman akhir. Oke, semoga manfaat. Mohon maaf jika ada komentar-komentar saya ngawur atau yang cucuk-kuluki, dan memang cucuk-kuluki, bos, karena saya itu orang awam, bukan saintis, bukan ilmuwan, bukan ulama, dan lain sebagainya. Saya hanya ingin kalian semua itu mau
menjalankan perintah Al-Quran sekaligus sunnah Rasulullah, yaitu perintah membaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.